Aceh salah satu provinsi paling barat Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat. Sebagai salah satu daerah istimewa di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Bertugas di Polda Aceh tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dalam menanggapi 10 program prioritas Kapolri, Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Rio S. Jamba menjabarkannya dalam Komander WIS Kapolda Aceh, di antaranya membangun soliditas kesatuan dengan 1. Konsistensi, ketetapan dan keteguhan hati tanpa keluar dari norma atau ajas dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. 2. Integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur keyakinan, kejujuran dan kebenaran dari tindakan atau perbuatan. 3. Loyalitas, kepatuhan, ketaatan dan kesetiaan yang teguh dan tak tergoyahkan kepada pimpinan. Dalam menghadapi pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif, Kapolda bersama Wakapolda serta pejabat utama Polda Aceh melakukan pengecekan terhadap ransus dan ramor yang digunakan dalam operasi Mantap Brata 2019. Tak hanya itu, Polda Aceh juga menggelar berbagai pelatihan serta simulasi dalam mengamankan pesta demokrasi tersebut. Pada bulan Februari, Polda Aceh berhasil mengungkap kasus-kasus menonjol, di antaranya tim Satgas KKB Polda Aceh berhasil menangkap 2 orang dari kelompok kriminal bersenjata di Aceh Timur. Selanjutnya, tim gabungan Polda Aceh bersama BNN menemukan ladang ganja seluas 1 hektar di Pegunungan Aceh Besar. Sekitar 15 ton pohon ganja langsung dimusnahkan di TKP. Data korban kecelakaan lalu lintas tahun 2017 sampai dengan 2018, sekitar 55% dari kalangan milenial. Mayoritas kecelakaan tersebut berasal dari kendaraan roda 2. Berdasarkan data tersebut, atas perintah dari pusat, Polda Aceh menggelar kegiatan Millennial Road Safety Festival. Tercatat sekitar 87.000 peserta memeriahkan kegiatan itu. Acara yang diisi dengan berbagai hiburan, perlombaan, dan pemberian penghargaan. Kegiatan ini merupakan bentuk preventif, edukatif untuk dan khususnya kaum milenial agar semakin memperhatikan dan mengutamakan unsur keamanan dan keselamatan dalam berkendaraan. Jelang pelaksanaan pemungutan suara, TNI dan Polri mengerahkan 2/3 pasukannya, yaitu sebanyak 16.580 personel di Aceh untuk mengamankan jalannya Pileg dan Pilpres. Kapolda Aceh mengatakan tidak ada pemetaan daerah rawan karena secara umum kondisinya aman. Namun demikian, Polri sudah membuat mapping daerah yang mungkin akan diperkuat pengamanannya. Saat penyelenggaraan pemilihan umum serentak, Kapolda Aceh bersama unsur Forkopimda Aceh meninjau langsung tempat pemungutan suara di beberapa kabupaten. Sampai hari penetapan dan pelantikan, tidak ada kejadian yang menonjol berkaitan dengan pemilu. Semua tahapan berjalan dengan aman dan lancar. Salah satu masyarakat berinisial KM, warga Kabupaten Abdia yang berprofesi sebagai ASN, diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh karena menyebarkan video hoax terhadap Presiden Joko Widodo di akun medsos pribadinya. Ini bukan yang pertama ditangani oleh Polda Aceh. Selama tahun 2019, sudah ada 10 lebih kasus yang ditangani oleh Ditreskrim Sus Polda Aceh. Seorang ibu rumah tangga bersama 2 orang anaknya dilaporkan tewas mengenaskan di rumahnya di Desa Ule Madun, di mana ketiganya diduga korban pembunuhan. Tak lama kemudian,
tim Jatanras Polda Aceh berhasil menciduk Aidil Ginting, pelaku pembunuhan sadis terhadap istri dan 2 anaknya di Desa Ulemadun, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Polda Aceh melaksanakan operasi Ketupat Rencong 2019. Operasi ini dimulai dengan dilaksanakannya apel gelar pasukan Ops Ketupat Rencong 2019 di Mapolda Aceh. Kapolda Aceh beserta Pangdam Iskandar Muda menjadi inspektur apel pada kegiatan tersebut. Seorang warga Nagan Raya berinisial HNS diamankan Polres Aceh Singkil. Pelaku bertanggung jawab terhadap pembunuhan dan perampokan terhadap korban Sahrian Sah warga Aceh Singkil. Sebelum ditangkap, pelaku sempat melarikan diri dan hampir menabrak petugas. Setelah diberikan tembakan peringatan, akhirnya tersangka keluar dari mobil dan menyerahkan diri. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-73 tahun 2019, Kepolisian Daerah Aceh menggelar kegiatan donor darah yang diselenggarakan di Aula Serbaguna Mapolda Aceh. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polda Aceh terhadap masyarakat, di mana darah tersebut akan diserahkan kepada pihak PMI untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Masih dalam rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-73, Polda Aceh menggelar Aceh Police Expo 3 di lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan expo tersebut, Polda Aceh menampilkan alutsista Polri yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Ratusan ribu masyarakat sekitar Kota Banda Aceh setiap harinya mengunjungi kegiatan expo tersebut. Tak hanya Polda Aceh dan jajaran, kegiatan yang berlangsung selama 6 hari ini juga diisi dari Kodam Iskandar Muda dan pemerintah daerah. Satuan Reserse Narkoba Polres Loksmawe berhasil mengungkapkan industri rumahan dan produksi narkotika sejenis ekstasi. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan ribuan butir pil hasil olahan untuk dipasok ke luar Aceh. Ekstasi yang diproduksi diolah dengan alat tradisional seperti blender, baut, dan besi cetak, serta beberapa bahan untuk meracik pil yang mengandung zat adiktif. Penahanan terhadap Kepala Desa Menasah Raya Kabupaten Aceh Utara, Tengku Munirwan, karena menjual benih padi IF8 tanpa label atau sertifikasi menjadi polemik di kalangan masyarakat Aceh. Banyak kalangan berpendapat ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap petani. Proses hukum terhadap kasus penyebaran benih padi IF8 berawal dari informasi Kementerian Pertanian. Informasi tersebut di mana di wilayah Kabupaten Aceh Utara telah beredar di masyarakat benih padi IF8 tanpa label. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka terbukti telah melakukan pelanggaran menjual beli benih padi IF8 atas nama badan usaha milik desa. Perusahaan PT Bumades Nisami Indonesia juga dimiliki beberapa rekannya sebagai pemilik modal dan murni komersil untuk mendapat keuntungan pribadi. Hasil penjualan yang telah dipasarkan Tengku Munirwan sejak tahun 2018 kepada masyarakat telah mencapai 2 miliar rupiah lebih dan keuntungan tersebut bukan untuk desa. Untuk mewujudkan tertib lalu lintas serta meningkatkan kualitas keselamatan pengguna jalan, Polda Aceh menggelar Operasi Patuh Rencong 2019. Dalam operasi ini, pihak Polda melibatkan 635 personel. Dengan operasi ini diharapkan terwujudnya tertib dan keselamatan lalu lintas, serta semakin menurunnya angka korban laka lantas di Provinsi Aceh. Pada bulan September 2019, lagi-lagi Polda Aceh berhasil melumpuhkan ketua pimpinan kelompok KKB Abu Rajak yang meresahkan masyarakat Aceh. Abu Rajak tewas bersama 3 rekannya dalam kontak tembak dengan tim Satgas KKB Polda Aceh di Pidi Jaya. Sedangkan 1 anggotanya diamankan di Polres Biren. Dalam kontak tembak tersebut, polisi mengamankan 1 pucuk senpi AK-56 lipat dan ratusan butir amunisi. Polda Aceh berhasil mengungkap
kasus dugaan tindak pidana korupsi senilai 16,5 miliar rupiah terkait proyek pengadaan bantuan alat pembasmi hama kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Benar Meriah. Dalam kasus ini, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Benar Meriah berinisial AR. Dari tersangka AR, polisi menyita uang tunai senilai 2,25 miliar rupiah dan surat sertifikat tanah seluas 970 meter persegi dan 493 meter persegi di Aceh Tengah sekaligus uang tunai sebesar 50 juta rupiah dari tangan tersangka. Beberapa bulan menjadi buronan, akhirnya Yahdi bersama seorang pengawalnya berhasil diamankan Satgas KKB Polda Aceh tanpa perlawanan. Yahdi bersama temannya terlibat makar dan kepemilikan senjata api. Pada akun media sosialnya, dia sempat menyatakan diri ingin memerdekakan Aceh dan mengancam masyarakat pendatang agar segera keluar dari Aceh sambil menembakkan senjata api. Dari tangan Yahdi, polisi menyita barang bukti 1 pucuk senjata api, bendera, baju loreng, dan berbagai perlengkapan militer lainnya. Personel Brimob Jelikat Polda Aceh mengamankan sebuah bom rakitan dengan panjang 60 cm berdaya ledak tinggi yang diduga sisa peninggalan konflik di Kecamatan Muara 1, Kota Lok Semawe. Awalnya bom tersebut ditemukan di depan rumah warga oleh pekerja penggali parit. Dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda Aceh melibatkan 2.434 personil gabungan dalam Operasi Lilin Rencong 2019. Operasi Lilin ini juga memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru, serta mengamankan pengunjung objek wisata yang ada di Aceh. Unsur Forkopimda Aceh melaksanakan rapat di ruang Vikon Polda Aceh. Dalam rapat tersebut membahas tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Aceh, antara lain perhatian khusus terhadap penyelewengan isu himbauan PLT Gubernur Aceh di media sosial, komitmen penyelesaian terhadap polemik lambang dan bendera Aceh yang belum ada persetujuan oleh pemerintah pusat. Jelang detik-detik pergantian tahun, seluruh personil Polda Aceh melaksanakan apel kesiapan pengamanan malam Tahun Baru. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Aceh, Kombes Pol Dr. Andes Dedi Irianto. Seluruh personil Polda Aceh yang tidak terlibat dalam Operasi Lilin Rencong 2019 tetap standby di Maku. Hal tersebut guna antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengamankan masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun. Tak hanya personil, Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda, pejabat utama Polda Aceh, pejabat utama Kodam Iskandar Muda juga ikut standby di Mapolda Aceh untuk memantau pelaksanaan pengamanan malam pergantian tahun ini.